Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021. Saudara, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang menaikkan puji dan syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Karuniakan hikmat agar firman yang kami baca dan renungkan saat ini sungguh mengambil di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal 7 di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16 tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khusus. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita memelihara kekudusan pernikahan. Ungkasiri kamaindanana tananan dapo. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, menikah atau membujang, manakah lebih baik? Sama-sama baik, tergantung pada panggilan hidup seseorang.
Jika seseorang diberi karunia untuk hidup membujang, itu adalah baik, karena ia memiliki lebih banyak waktu untuk melayani Tuhan. Namun, jika seseorang tidak diberi karunia membujang, hendaklah ia menikah, supaya tidak jatuh ke dalam dosa percabulan. Bagi yang menikah, saudara, Paulus memberikan 3 prinsip. Prinsip pertama bersifat umum, yaitu baik suami maupun istri harus saling setia dan menunaikan kewajiban. Prinsip kedua berbicara tentang perceraian. Secara eksplisit, Paulus mengajarkan bahwa istri tidak boleh menceraikan suaminya dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Prinsip yang ketiga, saudara, berkaitan erat dengan konteks jemaat Korintus yang sudah menikah sebelum percaya. Dalam kondisi demikian, jika ada suami atau istri menjadi percaya dan pasangan hidupnya tetap tidak percaya, mereka tidak boleh menceraikan pasangan yang belum seiman tersebut. Saudara-saudara, bagaimana pengajaran di atas diterapkan bagi jemaat masa kini? Jemaat yang menikah harus menghormati yang tidak menikah. Demikian juga sebaliknya. Dalam relasi suami dan istri, masing-masing pihak harus menjaga kesetiaan. Ya, suami harus menjaga kesetiaannya pada istri, dan istri harus menjaga kesetiaannya pada suami. Di zaman yang penuh godaan ini, saudara, bagaimana pengalaman kita memperjuangkan kesetiaan kepada pasangan? Ya, ini tidak mudah, karena banyak tantangan. Tapi kita berjuang untuk menjaga kesetiaan kita kepada pasangan kita. Lalu usaha-usaha apakah yang sudah dan perlu kita lakukan agar tidak mencederai kesetiaan pernikahan kita? Dalam konteks yang lebih luas, kepada semua anggota keluarga, baik dia laki-laki atau perempuan, suami atau istri, orang tua atau anak-anak, semuanya harus menunaikan kewajiban masing-masing. Semuanya harus memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan untuk menghormati dan menghargai pasangannya. Ya, di dalam bagian ini kita diajak saudara-saudara supaya kita berusaha untuk memelihara pernikahan yang Tuhan berikan. Dan untuk itu, marilah kita menjaga kesetiaan kita kepada pasangan kita. Kita mampu menghormati satu dengan yang lain. Kita mampu menahan diri dari godaan ini. Kita mampu untuk memperlihatkan bahwa kita menginginkan sebuah pernikahan yang kudus, yang di dalamnya nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terpujilah nama Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Ajar kami memelihara kekudusan pernikahan, agar kami terus mampu mempertahankan setiap pernikahan yang kami hadapi dalam hidup ini. Berkatilah dan tuntun kami semua, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, cita-cita dan harapan kami. Kiranya Tuhan memberkati semua. Berkatilah untuk pemberitaan firman yang terus dilakukan oleh majelis dan pengurus OIG. Semoga kami mengerjakan semuanya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati, biar kami selalu hidup dalam suasana kondusif, baik di negara kami, di kota kami ini. Kami semua boleh hidup saling menghargai. Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu. Engkau Immanuel yang menyertai kami, gunung batu dan kota benteng kami yang kuat. Karena itu kami bawa hidup kami dalam kasih-Mu. Terima kasih, ini doa kami, dengarkan dan kabulkan. Semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada.
Tetap semangat, tetap kuat menjalani hidup ini dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.